Salam saudara, sampai berjumpa kembali dengan khotbah minggu. Pada hari ini kita akan menerima sabda Tuhan dari Mazmur 32 dan pada saat ini Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 akan kami bacakan, tetapi sebelum kami bacakan, mari kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kami di hari ini. Dan pada hari ini Tuhan kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, supaya apa yang kami terima hari ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dari awal hingga akhir khotbah hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima sabda Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11, tetapi pada saat ini akan kami bacakan dari ayat yang kelima sebagai dasar kita untuk menerima apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Mazmur 32 ayat 5, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pada hari ini diberi judul berani mengakui dan menerima. Pada hari ini Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita melihat film-film superhero yang modern pada saat ini, ada sosok badut yang menjadi musuh utama Batman. Nah, dalam penokohannya, Joker ini diplot sebagai pemeran antagonis, yaitu dalam film Batman. Ia merupakan seorang seniman yang menjadi badut untuk menghibur masyarakat. Namun yang diterima selama ini justru tidak ketidakadilan. Kehilangan istri yang dicintainya, stigma negatif dari orang-orang sekitarnya, juga kondisi politik dalam kota yang ditinggalinya. Jelas itu semua menimbulkan luka hati seorang Joker ini, sehingga ia memilih jalan untuk menjadi sosok antagonis yang mengacaukan kota demi ambisi pribadi untuk membuat kebahagiaan dengan cara yang salah. Nah, apa yang dialami oleh Joker itu adalah gambaran manusiawi yang luapan emosi batin yang menimbulkan luka itu tidak tersalurkan atau tidak terkelola dengan baik. Nah, kondisi itu bisa kita alami bila kita mengambil langkah yang tidak tepat dalam mengelola diri kita melalui kehidupan yang penuh tanda tanya ini. Nah, sebagai orang percaya, kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dan dalam persekutuan itu untuk merasakan kehidupan kita kembali, serta mengenang kembali gambaran-gambaran kehidupan di masa yang lalu sampai pada saat ini. Nah, tentu itu
menjadi milik kita yang sebenarnya menjadi berharga di dalam keluarga. Nah, keluarga menjadi wadah pertama dan utama dalam proses pembentukan diri kita. Tetapi kita harus sadar bahwa Allah menciptakan setiap pribadi itu unik dan spesial. Nah, saking spesialnya kita ini di hadapan Allah, Allah bersedia merengkuh kita dan menebus kita, tetapi keunikan itu memerlukan penyesuaian dan tempat di hati setiap insan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam pengalaman hidup yang dituangkan dalam karya sastra Mazmur hendaknya menyampaikan bahwa ia pun penuh juga merasakan gejolak beban kehidupan yang menekan dirinya. Baik itu muncul dari situasi orang-orang terdekatnya, juga dari dirinya sendiri. Semua itu membuatnya tidak bisa memunculkan apa yang menimbulkan, yang dirasakan di depan orang lain. Pemazmur membutuhkan ruang khusus untuk bisa menyalurkan apa yang ia rasakan. Ia menemukan ruang itu dalam doa di hadapan Allah. Allah memberi ruang bagi pemazmur untuk menyampaikan segala yang ia rasakan, meski pahit sekalipun. Nah, dalam ruang doa timbul kelegaan dan penerimaan, di mana ia bisa menemukan keheningan dan waktu untuk merasakan kembali apa yang dilalui hingga timbul luka itu. Nah, dalam doa itu kejujuran dan penyerahan diri menjadi yang utama. Dan Allah tentu tidak membatasinya, karena ia selalu ada bagi kita sekalian. Dan pada akhirnya Allah menolong melalui diri pemazmur itu sendiri. Ia menemukan jalan dan penerimaan akan keadaan diri dengan cara rela dan bersedia untuk dibentuk kembali dalam keadaan lega dan sukacita. Nah, ruang dan waktu menjadi salah satu cara setiap orang percaya untuk bisa mengelola dirinya. Terkadang banyak orang menginginkan agar pergumulan di tengah keluarga bisa segera terselesaikan dan pindah ke level selanjutnya. Namun tergesa-gesa atau ketergesa-gesaan menjadi bumerang yang menyakitkan kalau tidak bisa diatasi. Dalam keluarga dengan keunikan masing-masing anggotanya atau anggota keluarga itu, kita diajak hendaknya memperhatikan bahwa setiap pribadi memiliki cara dan waktu masing-masing dalam merespon sesuatu di dalam kehidupannya. Kita tidak bisa menuntut semua itu sama. Seperti halnya Allah memberi ruang bagi pemazmur, maka kita diajak untuk meneladani itu semua. Kita diajak untuk menjadi pendengar dan menjadi wadah yang rela menampung segala
pengalaman tanpa penghakiman. Jikalau semua itu yang kita lakukan, maka setiap orang juga anggota keluarga kita akan lebih berani dan jujur atas keadaan mereka dan juga berani untuk menerima keadaan itu. Gambaran saling menerima seperti itulah yang Allah kehendaki sebagai sang pemilik kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tersedianya ruang bagi penerimaan akan adanya luka yang dirasakan mesti dilakukan di dalam keluarga, masing-masing diajak untuk saling menerima. Mari sebagai orang tua, sediakanlah ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dan mereka rasakan, baik itu terkait dalam pendidikan, baik dalam pergaulan, itu semua tanpa menghakimi mereka. Dengan cara itu, mereka bisa menyampaikan apa yang mungkin selama ini menjadi tantangan bagi mereka. Di sisi lain, mari saudara sebagai anak juga diajak untuk menjadi penolong bagi orang tua ataupun orang terdekat. Saudara yang sebagai anak bisa membantu pekerjaan rumah dan berinteraksi dengan ayah. Mari kita buat orang-orang di sekitar kita bisa tersenyum dan bertumbuh dalam sukacita mereka. Kiranya setiap anggota keluarga bisa bebas untuk mengekspresikan segala yang terjadi, apapun itu pengalaman hidupnya. Nah, dalam kehidupannya termasuk luka batin yang dimilikinya. Luka batin yang mungkin pernah dirasakan akibat cedera manusiawi. Bisa dipulihkan dengan adanya kelegaan diri, kelegaan hati setelah mampu menerima dan menyampaikan dengan rasa saling percaya satu sama yang lain. Seperti halnya doa kepada Allah, kepada Tuhan yang penuh kejujuran dan apa adanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hening sejenak. Waktu ning cukup, mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami percaya dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk menerima keadaan kami. Kami diajarkan untuk bisa menerima kesalahan dari orang lain. Dan pada saat ini Tuhan, bolehlah kami meminta pertolongan Tuhan akan semua yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bolehlah kami Engkau beri kekuatan untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti, dan bisa mengampuni tentang kesalahan orang lain. Bolehlah kami untuk bisa percaya diri dan mengakui kesalahan-kesalahan kami. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau kuatkan kami supaya kami bisa lebih dekat dengan Engkau. Bolehlah kami berilah kekuatan untuk kami lebih berani untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan Allah kami yang di surga, berilah kami kekuatan iman untuk kami menyatakan
semua itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan semua itu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima anugerah Tuhan. Kita akan mundur dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau kasih persahabatan dan damai sejahtera. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci,